Semanser, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Jadi saya harap semua Sobat Semanser di rumah maupun dimanapun berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia tentu saja. Wow. Nah, hari ini adalah hari spesial. Karena kenapa? Hari ini saya ditemani oleh beberapa narasumber. Tapi sebelum itu saya ingin menjargorkan dulu slogan Podcast Semanser. Jadi bersama saya hari ini tidak siswa lagi gitu ya. Jadi bersama saya Miss Budi, yaitu di Podcast Semanser. Podcast Semanser, inovatif, intelijen, berbudaya. Wow, keren, oke. So, Sobat Semanser, hari ini spesial banget karena ya sekolah kita mengikuti program pemerintah. Itu salah satunya adalah program Bela Negara. Nah, apa itu program Bela Negara? So, demi menjawab itu, untuk menjelaskan Bela Negara tersebut, aktivitas atau kegiatan Bela Negara, kita sudah mendatangkan beberapa narasumber yang tentunya ganteng-ganteng. Saya yang paling cantik loh di sini. Oke, siapa mereka? Inilah dia. Wah, ini siswa yang mengikuti Bela Negara. Saya hello dulu. Ada Agus dan ada Bayu dan satu lagi orang yang paling ganteng mungkin di sini. Ya, ini dia pembinanya adalah Mas Roy atau Pak Roy ya. Bisa dipanggil Pak Roy ya. Oke. Nah, santai. Beliau ini wah kelihatan ya dari bajunya hijau-hijau. Mungkin Sobat Semanser melihat dari baju mereka pasti tahu nih apa sih ini gitu. Kegiatan apa, terus kemudian kok bisa kayak baju tentara ya, identik dengan baju-baju tentara. Ya memang ada kaitannya dengan itu. Jadi mungkin bukan mungkin ya, karena ini kegiatannya sudah berlalu. Jadi kita di sini ingin mengulas sedikit ya. Jadi ngobrol santai ceritanya Pak dan adik-adik ya di sini mengobrol santai tentang kegiatan Bela Negara kemarin. Tapi sebelumnya mungkin perkenalan dulu deh, mungkin dari Agus dan Bayu sama Sobat Semanser Podcast ya. Jadi di sini mungkin ada yang belum kenal atau masih bertanya-tanya siapa sih ini Agus? Wih, kayaknya ganteng nih ya. Dan Bayu, mungkin siapa tahu ketemu di jalan bisa say hello dan berbagi pengalaman. Oke, silakan Agus. Baik. Halo Sobat Semanser. Jadi perkenalan, nama saya Agus Darmiasa dari kelas 10-9. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Kade Bayu Anggara Prasetya dari kelas 12-4. Oke, jadi 10-9, 12-4. Dan gilirannya mungkin Pak Roy ini. Saya takut lo berdiri. Wajahnya menyeramkan. Pak Roy. Memang forum wajahnya seperti itu, tapi cocok sekali ya. Beliau itu adalah guru olahraga Pak ya, di SMA Negeri 1 Seririt. Oke, mungkin Bapaknya bisa sedikit menyapa Sobat Semanser di rumah. Halo Sobat Semanser, perkenalkan nama saya Kade Mas Roy. Saya salah satu guru olahraga di SMA Negeri 1 Seririt. Dan pada saat kegiatan Bela Negara yang diadakan di Secata Singaraja, itu saya mendampingi anak-anak semua di sana. Oke. Wah, tepuk tangan dulu deh, biar nggak tegang nih. Ini gimana kayaknya masuk di ruang podcast ya? Ya santai aja ya, kita ngobrol santai nih. Jadi istilahnya seperti yang ngobrol di kelas gitu ya. Jadi santai aja, nggak usah tegang-tegang. Nanti Sobat Semanser bakal tegang juga nontonnya kalau kalian tegang. Oke, Sobat Semanser, jadi kira-kira minggu lalu ya Pak ya? Minggu lalu apa minggu ini baru lewat? Minggu ini ya, tanggal berapa? Tanggal 27. Oke, tanggal 27 kemarin. 28. Ya, 27 dan 28 kemarin. Jadi anak-anak kita mengikuti kegiatan pelatihan apa gimana ini namanya, Pak? Pelatihan. Diklat Bela Negara, yaitu salah satu program pemerintah yang diluncurkan oleh gimana? DPD ya, DPD terkait dengan pengembangan karakter dan peningkatan kedisiplinan anak-anak. Oke. Wah, luar biasa sebenarnya ini. Nah, lagi bentar kita ingin sedikit kulik-kulik lah gitu istilahnya, tanya-tanya sedikit tentang pengalaman mereka. Jadi seperti tadi ini ada siswa SMA Negeri 1 Seririt, ada Agus yang dari kelas 10 ya. Udah luar biasa, udah motivasinya mengikuti Bela Negara dan
ada Bayu dari kelas 12 Pak. Sebentar lagi tamat ya, Bayu ya. Wah. Dan ini Pak Roy itu adalah salah satu pembina, seperti tadi diungkapkan adalah guru olahraga, dan kebetulan beliau ditugaskan untuk mendampingi ya Pak ya, siswa yang mengikuti pelatihan bela negara. Nah, untuk itu saya ingin bertanya-tanya dulu nih sedikit, mungkin Sobat Semanser penasaran nih terkait apa sih itu bela negara, terus apakah kita berlatih seperti tentara sungguhan atau bagaimana gitu ya. Jadi mungkin kita mulai dari adik-adik ya. Saya panggil adik-adik ya. Saya takut kalau dipilih anak-anak saya tua banget. Oke ya. Just intermezzo. Oke. Ya, silakan mungkin Agus, bela negara itu seperti apa? Baik, terima kasih Miss. Jadi bela negara itu merupakan seperti didikan ya. latihan itu dari militer. Jadi di situ kami diajarkan untuk selalu memiliki jiwa kedisiplinan, terus memiliki rasa tanggung jawab selama kegiatan bela negara tersebut. Oh, wow, keren ya. Mungkin dari Pak Roy, kalau menurut Pak Roy itu bela negara itu kayak gimana sih? Pelatihan bela negara, apakah sama pendapatnya kayak itu? Itu kan baru argumen masing-masing ya. Mungkin kalau Pak Roy itu seperti apa? Kalau menurut saya, itu sebagai pendamping ini ya, pendamping bukan pelatih. Kalau menurut saya, untuk kegiatan bela negara ini bisa dibilang sangat bagus ya untuk pembentukan karakter dari usia dini, bisa dibilang usia dini untuk mempersiapkan arah ke depannya. Karena untuk pelatihan bela negara itu nanti akan berpengaruh juga ke masyarakat. Kenapa? Karena di sana kan kita harus mulai belajar berdisiplin, bertanggung jawab, kan seperti itu. Jadi dari sanalah ditanamkan gitu. Tapi kalau menurut saya itu ini cocok sekali. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ini untuk ada lagi lah bela negara berikutnya seperti itu. Benar. Jadi harapan saya kedepannya itu supaya nanti lebih banyak lagi mungkin dari segi waktu pelaksanaan. Kalau ini kan hanya baru 2 hari 1 malam. Ya kemungkinan untuk kedepannya lebih lama lagi gitu. Gimana caranya supaya ada efek, bisa dibilang ada efek atau lebih bermanfaat lagi seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Iya, jadi bela negara itu mungkin Bayu, bagaimana menurut Bayu? Jadi menurut saya bela negara itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air anak usia dini gitu. Diajarkan gimana sih kita berbangga kepada tanah air kita gitu. Bangga ya, jiwa nasionalisme, menumbuhkan jiwa nasionalisme di sana ya. Jadi tidak hanya sekedar latih fisik berbaris gitu, tapi bagaimana mengembangkan karakter kita menjadi jiwa yang nasionalis. Keren ya. Ya, nah sekarang terkait pengalaman yang dialami ya, pengalaman yang pasti dialami ya, yang dijalankan di sana atau yang ilmu yang kalian dapatkan di sana nih, apa saja sih yang kalian dapatkan di sana, materi atau pelajaran apa sih gitu? Ya yang di bela negara, maksudnya ini tempatnya di Secata kan? Secata ya. Apa yang kalian dapatin di sana di kegiatan pelatihan bela negara? Oke, baik Miss. Jadi kegiatan latihan militer itu bela negara itu yang saya dapatkan tuh banyak sekali manfaatnya, Miss. Yang pertama itu pasti kita untuk sebagai generasi muda kita menanamkan rasa nasionalisme. Nah, di sana juga kita belajar untuk menjadi anak muda yang disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa ini. Oke. Berarti kalian dapat ini ya, kayak pembelajaran ya, anggap kayak di sekolah ya, di kelas-kelas itu belajar gitu seperti itu ya. Seperti itu. Terus ada latihan baris berbaris atau gitu nggak? Ada. Pasti ada ya. Oke. Terus ada juga kayak kemarin saya lihat di sempat kemarin kita anak adik-adiknya ini sosialisasi ya di sekolah ya, ada yel-yel itu menarik sekali itu, rasanya menumbuhkan semangat gitu ya. Ya, jadi itu yang mereka dapatkan. Kalau misal Pak Roy di sana posisinya seperti apa sih Pak? Maksudnya kegiatan atau aktivitasnya Pak Roy apa hanya mengamati atau bagaimana? Kalau saya waktu itu mendampingi paling tidak nanti mungkin dari segi yang pertama adalah administrasi. Nanti jika ada administrasi dari anak-anak yang kurang itu supaya nanti dari panitia maupun pelatih itu cepat berkoordinasi dengan pendamping dan seperti itu. Kalau dari untuk
pemberian materi itu semuanya diginikan dari panitia. Dari panitia. Kami di sana hanya mendampingi saja. Oh. Jadi karena dari sekolah ya, biar ada yang mendampingi, itu sebagai rasa tanggung jawab sekolah juga kepada siswa yang ikut pelatihan bela negara. Nah, jadi di sini kita perlu luruskan sih sebenarnya ya. Jadi banyak isu ya, sedikit isu ya, atau kabar miring yang saya dengar bahwa kegiatan pelatihan bela negara ini hanya dikhususkan untuk siswa-siswa yang nakal. Nah, gimana tuh menurut kalian? Apakah benar seperti itu? Juga Pak Roy juga bisa nanti mengklarifikasi kepada Sobat Semanser agar nanti tidak salah kaprah. Oh, ini bela negara ini berarti anak saya yang hadir di sini hadir dicap nakal gitu ya. Oke, mungkin silakan dari Agus gimana? Dari saya itu sebenarnya bukan orang-orang yang nakal aja. Itu saya lihat di IG Bapak AWK captionnya itu loh, kan itu dibilang sebagian besar nakal, tapi kan tidak semua jadinya. Ya, jadi kita itu di sana itu lah seperti saya katakan tadi itu kita dididik jadi lebih baik lagi, itulah diajarkan jadi disiplin, tanggung jawab. Karena apa? Karena saya ingat kata dari Bapak Letkol Venisius Demudin, salah satu pelatih di sana. Itu komandan Rindam Secata. Beliau mengatakan salah satu kunci utama untuk meraih kesuksesan di masa depan itu adalah untuk menjadi disiplin. Disiplin, mengembangkan disiplin. Ya. Disiplinan kunci kesuksesan. Istilah pepatah. Nah, kalau misalnya Pak Roy, saya bertanya nih, kalau di sekolah Pak Roy kan sebagai pembina siswa yang dikirim ke Secata pelatihan. Kalau dari sekolah kriteria yang dikirim anak-anak itu yang bagaimana Pak? Yang diutamakan yang seperti apa? Kan kemarin dipilih nih nama-namanya. Kalau yang pertama informasinya kan untuk kegiatan bela negara ini adalah siswa-siswa yang bisa dibilang kategori yang bermasalah kan. Yang bermasalah. Tapi di kemudian hari adalah bisa dibilang pembaharuan. Mungkin istilahnya itu 50-50 setengah-setengah. Gitu. Setengah-setengah. Akhirnya mungkin ada yang siswa yang bermasalah ada juga di sana. Mungkin siswa yang memang intinya sekali adalah ingin mencari tujuannya untuk mencari TNI Polri. Itu supaya paling tidak punya gambaran bagaimana di sana. Kalau memang siswa yang bermasalah yang dikirim ke sana itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kan gitu tujuannya, untuk memperbaiki supaya dia itu lebih baik lagi untuk kedepannya dari segi disiplin maupun dari segi tanggung jawab kan seperti itu. Tapi kalau yang ada tujuan yang mencari TNI Polri itu supaya lebih menumbuhkan lagi yang seperti yang dibilang oleh Bayu tadi itu rasa nasionalisme itu. Kedisiplinan juga ya. Jadi kan tidak hanya orang-orang nakal aja yang harus ditumbuhkan begitu. Tapi kalau saya lihat di sini siswanya kayaknya nggak nakal-nakal. Saya ngajar loh mereka. Sobat Semanser, jadi bisa diklarifikasi lagi ya, karena sering banyak ada isu-isu miring gitu ya. Sebenarnya kalau untuk kegiatan ini ya memang sih bagus sekali untuk peningkatan karakter siswa, terutama yang siswa yang susah diatur mungkin di sekolah Pak ya. Jadi kalau bisa dikirim sana mungkin akan dilatih bagaimana kedisiplinannya, meningkatkan karakternya menjadi lebih positif begitu ya. Dan saya lihat juga siswa-siswa yang mengikuti di sana ada minat mereka. Jadi ada minat, adik-adiknya itu sangat berminat sekali. Tadi kita ngobrol di belakang layar itu. Jadi mereka sangat berminat sekali untuk kedepannya di Akmil atau mungkin di antara polisi atau di tentara gitu ya. Semoga bisa terwujud itu semua ya. Jadi harus semangat. Nah, terus menurut kalian nih, saya ke Bayu dulu deh. Dari tadi Agus kali kasihan Bayunya. Kasihan Bayunya nanti merasa gimana gitu. Santai aja deh Bayu. Kalau menurut Bayu, tujuan Bayu ke sana itu ya, kalau mungkin di luar dari ekspektasi orang tua gitu ya. Tujuan Bayu ke Secata atau pelatihan bela negara itu apa sih? Jadi tujuan saya ikut pelatihan bela negara ini, Miss. Jadi saya itu kedepannya bercita-cita ingin menjadi seorang prajurit tentara. Jadi saya ikut diklat ini pengen ngerasain bagaimana sih kehidupan di sana, agar nanti ketika saya lulus, setelah tamat dari sini saya mendaftar kemudian lulus, saya udah tahu gimana sih tata cara
kegiatan di sana gitu. Iya. Nyari pengalaman lah. Dari pengalaman. Ya, Jadi pengalaman awal ya, Ya, pengalaman awal biar nggak nanti kalau sudah lulus sana langsung pelatihan, Iya. shock malah Ya, kok begini, malah tambah stres. Ya. Terus kalau Pak Roy nih lihat nih dari fisiknya ya, dari fisiknya kan gede banget. Kenapa sih Pak Roy nggak ke tentara dulu? Kenapa harus ke guru? Ini pertanyaan melenceng sedikit ya. Iya, Jadi saya kalau kelihatan dari fisiknya ya Pak Roy-nya turunnya tinggi dan badannya kekar dan sebagainya. Kenapa nggak ada minat ke sana gitu Pak? Kalau masalah minat Hmm. sih dari SMA udah. Oh, udah ada Itu minat adalah sana. cita-cita pertama kalau untuk ke TNI cita-cita gitu. pertama. Iya. Tapi yang bisa dibilang ini halangannya bisa dibilang mungkin jika dibilang badai ya ini mungkin badai topan. Kenapa? Halangannya itu akhirnya tidak jadi ke sana gitu karena restu orang tua, terutama ibu. Oh, Ya, restu restu orang tua yang sangat ini ya menentukan ya menentukan. Makanya saya enggak berani gitulah. Kalau memang sudah tidak dapat restu dari orang tua ya udah. Ya udahlah, nggak usah dirasain. Enggak usah nanti akan fatal, takutnya akan fatal nanti. Oh, Itu. iya. Tapi sekarang sudah di olahraga kan Ya. sudah mantap ya. Biar anak-anak juga tidak gini ya. Kadang kalau guru olahraganya kecil, anak-anak jadi agak ngeremehin. Nah, syukurnya Pak Roy kekar kayak tentara, jadi takut lah anak-anak ngeremehin gitu. Well, jadi nah sekarang apa namanya selain apa manfaat yang kamu dapatkan, terus tujuannya juga kamu ke sana selain itu berarti harus ada restu orang tua seperti yang dibilang tadi Kak Roy ya. Memang penting banget restu orang tua itu untuk menjalankan segala cita-cita dan ambisi atau keinginan kita. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kerasa nggak dampak dari apa yang kamu dapatin dari pelatihan itu? Misalnya dari, memang sih 2 hari 1 malam ya, Pak ya. Nah, untuk adik-adik ini di depan saya ini merasakan nggak mungkin bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari, misalnya biasanya bangunnya agak siangan, so tiba-tiba jam 5 udah langsung bangun gitu biasanya. Nah, ngerasa nggak seperti itu? Ini padahal harinya singkat loh, ini 2 hari 1 malam ya. Gimana kalau Agus gimana? Kalau saya tuh rasa kali ya, karena kita itu yang biasa bangun, kata Miss tadi, yang biasa bangun, orang-orang tuh biasa bangun jam 6 gitu, kita ini bangunnya jam 3:30 karena itu harus siap-siap lagi. Jam 4 itu ada binsik pagi. Itu ya kita itu aja tidurnya jam 1 karena itu sebelumnya harusnya jam 12. Itu karena kita kena hukuman karena ribut di barak gitu. Iya. Karena konsekuensinya karena ribut tuh. Sudah disuruh istirahat malah ribut gitu. Biasanya anak muda kan, apalagi kumpul dengan teman-teman nongki-nongki ngobrol-ngobrol sana sini gitu. Iya benar sih. Kebiasaan di rumah lah. Ya, anggap seperti itu. Tapi kalau sudah di barak enggak bisa seperti itu. Gitu. Harus itu udah tidur. Tidur gitu. Salah satu, salah semua jadinya. Iya, benar. Terus itu berarti ya dari kebiasaan bangun, apa lagi mungkin? Apa lagi? Mungkin kerjasama dengan teman ya. Kerjasama dengan teman itu saling bergotong royong, saling membantu sama teman. Gotong royong. Ya, itu tanggung jawabnya banyak sekali. Saya sebagai Danton itu di Peleton itu. Ya, saya dari hari pertama itu sudah ditunjuk jadi Danton di Peleton 2 itu. Itu saya banyak sekali tanggung jawab saya. Itu sangat berkesan sekali. Karena apa? Saya memiliki tanggung jawab di anggota sama barang-barang yang diberikan dari kegiatan itu. Seperti spray gitu. Misalkan kalau spraynya hilang 1, itu saya disuruh cari lagi di barak. Wah, tanggung jawab berarti. Ya, itu. Sama bertanggungjawabkan semua anggota namanya anggota. Oke. Iya. Berarti berapa kalau satu peleton itu berapa memegang anggota nih? Berapa anggota satu gini peleton itu? Di peleton itu beda-beda, ada yang 50, ada yang 49. Satu peleton? Iya. Lumayan loh itu. Iya itu. Gimana? Makanya kalau salah satu anggota hilang, itu kita mencari kan kita tidak tahu ini peleton saya atau tidak, karena mukanya kan belum hafal semua, cuma baru berapa hari aja. Itu sudah. Ya. Iya. Berarti saya kira satu peleton itu 10-an. Makanya kita di Semanser mengirim kurang lebih 10 ya. Jadi ini mungkin baru percobaan, siapa tahu nanti ada
program lagi lanjutannya mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya. Jadi 10. Nah, untuk peletonnya itu berarti nyampur berarti. Iya, SMA 1 tidak ada SMA 1 nyampur. kumpul gitu tapi nyampur. Iya. Berarti bisa dari SMA 1 bisa berada di peleton lain ya. Gitu. Tapi untungnya itu kita sekolah SMA Negeri Seri itu jadi satu. Jadi satu. Jadi gini lah. Dibagi dari nomor siswa 1 sampai 50, kemudian dari 51 sampai 100. Berarti dari nomor ini kayak di kelas aja nomor absen 1 sampai 18 ada di ruangan gitu. Ya, oke, wah berarti gitu. Tapi lumayan kalau Bayu jadi Danton juga. Enggak, saya jadi anggota ya. Oh, jadi anggota. Satu peleton. Tapi bebannya berat loh ya jadi Danton ya. Kena marah orang pertama. Iya. Tanggung jawab itu karena ada seperti di peleton kita itu ya, atau bukan yang itu dari peleton 3 kalau nggak salah. Peleton 3. Itu siswa itu sudah mungkin perasaan sudah takut, kena mental juga itu dia katanya udah lari ke arah pantai karena itu Secata itu kan dekat dengan pantai. Juga tadi dibilang 4 orang sudah membawa tas gitu. Oh mau kabur. Ya sudah kuat kali. Nah itu dia berarti pelatihan bela negara itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Jadi sampai ada orang yang mau kabur itu berarti mereka mungkin yang terbiasa ya santai seenaknya terus ngelawan gitu, di situ memang benar-benar dilatih. Jadi yang memiliki karakter yang kurang baik ya susah beradaptasi di sana ya. Wah keren banget. Terus nah ini yang kesannya yang paling menarik aktivitas di situ apa? Kesannya itu ya maksudnya aktivitas kan ada nih kegiatannya yang paling berkesan di sana menurut kalian apa? Bayu mungkin sama Agus. Yang menurut saya itu berkesannya kan saya sebagai Danton itu. Yang berkesan itu kita saling kerjasama, bergotong royong. Saya merasa dibantu juga dengan Bayu, ada teman-teman dari sekolah lain itu dibantu pada saat kegiatan pengumpulan spray gitu kayak gitu. Saya dibantu untuk mencari lagi spray gitu. Yang kurang-kurang itu. Agak kewalahan ya. Ya, kalau saya sendiri tuh nggak mungkin cepat harus karena itu kan dibatasi waktunya untuk pengumpulannya. Berarti kita di situ harus bisa beradaptasi dong. Beradaptasi ya Pak Roy ya. Beradaptasi tapi tidak hanya tidak hanya sikap disiplin, nasionalisme gitu, tapi kita juga harus bisa beradaptasi, bersosialisasi dengan orang, menjaga ego. Penting banget itu ya. Sobat Semansar yang ego tinggi mungkin bisa ke barak deh. Jadi di situ saya sebenarnya tertarik sekali ya dari awal ada program seperti ini. Semoga memang benar-benar terrealisasi. Dan nyatanya memang terrealisasi. Cuma mungkin ya masih belum maksimal ya karena cuma 2 hari 1 malam istilahnya. Kalau Pak Roy nginep nggak di sana? Kalau saya nggak nginep. Karena tempat nggak ada. Oh gitu. Memang tidak diwajibkan untuk pembina atau pendamping menginap ya di sana. Yang jelas anak-anak kan sudah ada yang di barak dan sudah ada yang memantau di sana. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan keberadaan atau aktivitas mereka. Nah sekarang kaitannya dengan kegiatan kegiatan pelatihan bela negara, apa sih harapan ke depan mungkin dari Bayu atau dari Agus memiliki harapan terkait dengan program ini untuk ke depannya? Silakan Agus atau Bayu ya Bayu. Jadi harapan saya ke depannya itu semoga kegiatan bela negara ini berkelanjutan gitu berkelanjutan ya. Karena kegiatan ini sangat berpengaruh terutama bagi siswa yang mungkin bisa dikategorikan bermasalah. Jadi mereka di sana bisa diajarin kedisiplinan, mungkin dengan ditambahnya juga di hari diklat yang pertamanya hanya 2 hari, mungkin bisa 1 minggu yang tadi dikatakan sama Pak Roy. Biar kerasa banget biar kerasa bagaimana sih kedisiplinan biar berubah cara kegiatan sehari-hari mereka gitu. Yang awalnya mungkin bangun siang juga tadi mungkin bisa lebih disiplin, bangun lebih pagi dengan olahraga biar lebih sehat gitu. Berbaur dengan teman lain. Banyak hal yang bisa didapatkan sehingga pasti harapan ke depan gini. Mungkin kalau Agus harapannya apa nih? Kalau saya tambahan dari Bayu ya. Tambahannya seperti kita sebagai penerus bangsa harus memiliki rasa gitu. Dengan cara mengikuti kegiatan bela negara ini. Rasa nasionalisme, rasa nasionalisme, rasa
cinta tanah air, disiplin gitu. Otomatis kalau cinta tanah air, apapun yang ada, apapun masalah yang yang kita hadapi, kita dengan kuat berkomitmen, saya harus membela bangsa saya, negara saya, jadi saya harus berada di garis depan gitu. Meskipun bukan tentara ya, tapi tetap kalau dari sekarang ditumbuhkan rasa itu tetap aja, berarti ya itu tadi, apapun yang dihadapi misalnya terkait dengan negara, ya kita harus siap gitu ya. Tapi kalau di luar negeri kayaknya ya benar, siswa-siswa itu sudah mendapatkan, saya sering sih nonton ya di sosial media, sosial media, di berita-berita itulah, biasa kan kita sekarang zaman sosial media banyak sekali informasi di sana. Kita lihat siswanya sudah memang wajib militer mereka. Mungkin apakah sebelum pembelajaran atau setelah masuk semester itu mungkin mereka mulai, tapi saya lihat mereka sudah mendapat pelatihan itu dan diwajibkan untuk semua. Semoga kedepannya kita begitu ya. Oke, kalau misalnya Pak Roy nih, harapan kedepannya dari program ini dan untuk sekolah Pak Roy. Kalau untuk sekolah harapannya apa? Seperti tadi mungkin Pak Roy bilang mungkin akan ada kayak Samapta gitu ya. Nah, mungkin bisa ditekankan sekali lagi agar sekolah atau lembaga mungkin bisa adalah rekomendasi seperti ini, atau beberapa masukan gitu terutama dari guru olahraga ya. Yang sering berkecimpung gitu dengan kegiatan fisik anak-anak gitu ya. Silakan Pak Roy. Ya, mungkin harapan saya itu ke depannya, yang pertama seperti apa yang disampaikan oleh mungkin Bayu tadi, ini berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Yang tadi saya juga bilang, bukan hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja, mungkin yang bisa menumbuhkan anak-anak yang untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti itu ya. Lebih gini. Tapi untuk kemungkinan untuk waktunya itu kalau bisa seperti itu diperbanyak lagi. Mungkin ini yang waktu yang pertama ini mungkin diperpanjang. Tapi yang waktu ini kan cuma hanya 2 hari 1 malam kan gitu. Mungkin bisa dibilang yang tidak senang mungkin lama, tapi yang pingin mendalami seperti itu mungkin kurang kan, seperti itu kan, kurang kan seperti itu intinya. Karena di sini benar-benar antusias karena di sini itu adalah intinya adalah melawan ego. Benar. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Contohnya sekali itu yang biasa sehari pasti dapat pegang HP anak-anak itu sama sekali tidak ada pegang HP. Seperti itu. Jadi kan salah satunya adalah melawan ego dulu. Ya, terus itu untuk kedepannya di kegiatan bela negara ini. Tapi yang kalau untuk harapan saya untuk di lembaga kita SMA Negeri 1 Seridet, ya paling tidak mungkin ada program untuk kesamaptaan. Ya mungkin paling tidak seminggu sekali kita mungkin mengundang bergiliran setiap seminggu sekali lah, mungkin dari TNI, dari Polri seperti itu, supaya nanti ini bisa kita sebelum ada kegiatan bela negara mungkin yang diadakan oleh pemerintah, kita di sini terus kita terus melatih mereka untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti itu, dan juga bisa paling tidak menahan ego mereka masing-masing, karena dalam artian itu kan mungkin di setiap sekolah itu pasti ada anak-anak yang seperti itu. Pastilah Pak. Kadang ada sampai satu kelas gitu. Seperti itu. Dan memang karakter anak-anak sekarang sedikit berbeda ya dibandingkan zaman saya dulu, jadi ngelihat guru tuh takut banget. Sekarang udah lihat guru udah kayak gimana gitu, sampai nantangin dia. Semoga sih tidak ada ya di sekolah, tapi paling di setiap sekolah saya yakin pasti ada ya yang agak kelakuannya agak berlebih gitu, terutama ke negatif ya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat sekali Pak ya. Jadi tidak hanya mungkin harapan dari Pak Roy ini ya tidak hanya dilaksanakan di sini, tapi di sekolah juga memprogramkan mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi yang berminat di bidang itu akan tersalurkan gitu ya. Di satu sisi yang berminat ke sana akan punya gambaran seperti apa. Tapi kalau bisa kan ini untuk seluruh siswa gitulah. Mungkin setiap hari apa kita ambil seminggu sekali, mungkin kita mendatangkan berapa pelatih
mungkin dari TNI, dari Polri kan seperti itu. Mungkin selama ini kita sudah ya Pak ya, kayak kalau LKBB itu beda ya? Kalau di gini LKBB kan beda gininya ya. Itu pun hanya pada saat kalau nggak salah di awal tahun ajaran itu biasanya kita di lapangan KBB. Ya mungkin lebih dikhususkan mungkin 1 hari gitu ya, bisa dalam seminggu sekali, jadi 1 hari dikhususkan untuk kegiatan ini. Oke, ya itulah perbincangan menarik kita dengan anak-anak Pak adik-adik nih, adik-adik yang telah mengikuti pelatihan bela negara, juga beserta dengan pendamping dari anak-anak yaitu Pak Roy ya. Nah, karena waktu kita sudah rasanya mepet sekali, jadi ya dengan berat hati kita harus akhiri Sobat Semanser, tapi jangan lupa ya Sobat Semanser, terus stay tune di YouTube Semanser karena sesekali pasti kita akan ada topik-topik yang menarik yang akan kita ulas dan bahas. Nah, sebelum itu mungkin Pak Roy atau dari adik-adik semua nih, ada nggak motivasi atau pesan yang menarik buat Sobat Semanser di rumah biar mereka lebih semangat dan termotivasi untuk menggapai cita-cita mereka? Oke, mungkin siapa? Boleh? Tidak harus semua. Silakan. Dari siswa mungkin satu. Oke, dari siswa satu, dari Pak Roy satu. Oh iya, dari pimpinan dan dari siswa. Mungkin dari siapa dulu? Dari Bayu. Bapak dulu. Masih mikir kayaknya mereka. Ya, yang diharapkan gitu kan? Ya, yang diharapkan dalam artian kepada siswa-siswa yang nanti mungkin ada tujuan untuk ikut ke bela negara atau yang direkomendasikan untuk ikut kegiatan bela negara ini, paling tidak janganlah merasa atau takut duluan terhadap bayangan. Benar. Itu jangan jangan takut dulu terhadap bayangan. Kenapa? Karena setiap kegiatan itu jika setelah dikasih tahu kita bayangkan ya akan berat. Tapi jika kita lalui secara ikhlas, bersemangat, yakin gitu, pasti bisa. Semua lebih ringan, Pak, ya pasti lebih ringan. Akan lebih berat membayangkan daripada menjalani seperti itu. Iya, jadi Sobat Semanser jangan takut duluan. Jangan takut duluan sebelum menjalankan atau menjalaninya. Oke, mungkin dari siswa ada, dari adik-adik mungkin untuk menyampaikan pesan terakhir nih sebelum kita tutup acara kali ini. Ya, dari Bayu atau dari Agus? Ya, dari saya. Oke, dari Bayu. Baik, jadi untuk Sobat Semanser sekalian yang ingin mengikuti kegiatan bela negara ini, seperti yang dikatakan tadi Pak Roy, janganlah takut dan terbayang-bayang dengan kegiatan di sana. Karena kegiatan di sana itu cukup seru. Kita bisa mempelajari kedisiplinan, meningkatkan segala gini ya. Apalagi kita bisa ketemu banyak teman dari sekolah-sekolah SMK dan SMA yang ada se-Kabupaten Buleleng. Jadi kegiatan itu tidak monoton materi-materi aja, tapi ada satu kegiatan yang paling saya suka yaitu kegiatan rappelling. Oh, rappelling. Ya. Oh, rappelling turun keren ya. Yang suka climbing kan? Oke, yang naik gitu ya? Yang turun dari atas turun pakai tali. Yang lompat gitu kan? Keren ya. Yang suka kesana pasti suka. Kalau saya mungkin saya teriak-teriak. Oke dah. Ya mungkin ada lagi tambahan? Tidak. Dari Agus ada? Oke, sudah cukup. Ya itu tadi pemirsa atau Sobat Semanser, luar biasa perbincangan kita yang ya ada santai-santai gini ya, santai dan tapi berkesan sekali. Jadi pesan di sini untuk Sobat Semanser, tetap semangat ya, apapun yang kalian hadapi jangan takut duluan deh seperti kata Pak Roy. Oke. Jadi saya Miss Budi and rekan-rekan Pak Roy dan siapa? Agus and Bayu pamit undur diri dan ketemu lagi di sesi berikutnya. So podcast bisa nggak di slogan podcast Semanser? Podcast inovatif, intelijen, berbudaya. Ikuti ya sama-sama ya. Oke, kita sama-sama so podcast Semanser. Inovatif, intelijen, berbudaya. Ya, bye bye. Om Santi Om.